Sony Tulung di sini. Kita akan grupi setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baiklah, sudah ada Sony Tulung di sini ya, dengan suara khasnya. Sony, kita mau tanya sekarang berdasarkan artikel di luar sana ya. Ini namanya rumpifikasi artikel. Rumpifikasi artikel yang pertama, ini dia. Mana dia? Mana dia? Bisa loh Kang Alam, bagus loh. Masih ingat gak sih ya? Udah kata dia. Ini calon istri Sony Tulung melaporkan GM perusahaan otomotif ke polisi. Ya, itu kan emang yang ramai diperbincangkan. Tapi yang kita pengen tahu, calon istri betul. Ya sementara ini sih. Oh sementara. Emang udah berapa lama pacaran sih? 2 tahunan lah. 2 tahunan. Gimana keadaan dia sekarang? Masih trauma kah atau? Trauma pasti ya, karena ketika dibawa ke satu tempat yang ternyata adalah motel kan buat seorang wanita Iyalah, kan pasti rasanya serem banget. gimana gitu kan. Tiba-tiba masuk rolling door gitu kan. Can you imagine Masih gimana trauma. sih perasaan? Boleh nggak kita ngobrol sama Cindy-nya? Boleh aja. Boleh ya, Cindy. Boleh bergabung ke sini ya, Cindy, yuk. Tepuk tangan dulu dong buat Cindy. Hai Cindy. Halo. Kita pengen tahu nih ya, ini kalau berita mengenai kronologi kejadiannya kan sudah banyak di infotainment. Tapi yang kita pengen tahu ini adalah Cindy dan Sony Tulung. Ketemu di mana sih? Temu sih dikenalin temen lah di daerah selatan. Kita kan mainnya di daerah selatan. Terus siapa yang naksir duluan? Kayaknya dia ya. Bagi mikrofon sini. Versi saya gitu kan. Ya sama-sama kali ya, kalau Sama. nggak ketemu. Enggak, jadi kalian udah 2 tahun. Ya 2 tahun lebih. 2 tahun lebih pacaran. Apa sih Cindy yang buat kamu tertarik sama Sony Tulung nih? Apanya? Ganteng lah. Suaranya kah? Apa setiap kali kamu teringat lihat dia, kamu teringat kata teringat bunyi apa? Ya, gimana Cindy? Ya, yang jelas kan sangat dewasa ya buat saya. Terus orangnya asik, kita pacaran juga. Ya saya ngerasa ketemu dia ya beda dengan yang lain. Oh beda dengan yang lain. Oke, agak deketan ngomongnya. Iya, beda sama yang lain. Beda yang lain karena dia lebih dewasa. Kamu gimana tanggapannya terhadap Sony ini kan memberikan support terhadap masalah yang sedang kamu hadapi, apa menjadi saksi, terus membela kamu. Apa sih tanggapan kamu Cindy? Ya ngerasa apa ya? Ngerasa disayang banget sama dia. Terus support banget. Ya saat ini yang bisa ngerti saya ya cuman dia. Kamu sempat sedih dong kan, awal-awal dia masih kamu sempat salah paham ya Sony ya awal. Oh iya lah pasti awal-awal. Ada apa nih gitu ya, sempat marah. Iya. Apa sih yang kamu rasain ketika Sony itu sempat salah paham gitu, padahal kamu sebetulnya sedang menjadi korban? Ya pada waktu itu ya gimana ya, posisinya saya serba salah pada waktu itu. Terus setelah ya pada saat itu kita kan cekcok dulu ya, namanya salah paham. Lalu setelah saya jelaskan, saya ajak ngobrol, ya baru ada titik terangnya lah gimana cara penyelesaiannya. Oh gitu. Jadi kamu memberi dukungan Sony. Kamu tapi sebagai laki-laki nih Sony ya, pacar kamu digodain orang gitu sampai begitunya. Marahnya kayak apa sih? Pertama justru kenapa alasan kalau menurut saya Cindy melaporkan ini adalah supaya perempuan-perempuan di luar sana terhindar dari orang-orang seperti TJD ini. Jadi sebetulnya yang kita mau arah adalah kepentingan perempuan Indonesia secara keseluruhan, bukan cuma kepentingan seorang Cindy. Itu yang menurut saya penting harus banget. kita beli pelajaran supaya orang-orang seperti ini nggak gampang untuk katakanlah melakukan hal-hal yang kurang baik terhadap wanita, khususnya wanita dalam hal ini Cindy dan umumnya. Kamu kena TJD-nya nggak? Enggak, secara langsung enggak, tapi tahu. Tapi tahu. Kalau ketemu dia, kamu pengen ngapain rasanya? Enggak ada pengen ngapa-ngapain. Saya cuma pingin dia secara gentleman, secara laki-laki untuk mengakui, meminta maaf dan nggak kabur seperti pada malam itu. Oh malam itu dia kabur? Kabur. Nggak kamu kejar? Nggak kamu kejar? Ya ngapain dikejar? Ntar kejar-kejaran jadi aneh dong. Next artikel kita bahas. Berikutnya, ini mau dibahas?
ketika Sony Tulung salah sebut nama pacar. Nah, ini kemarin katanya di wawancara ini salah sebut kan namanya Cindy. Enggak, nama aku sebenarnya Cindy Lazar Mamesa. Oh, oke. Cindy Lazar nama kecil, Cindy Mamesa nama pergaulan. Jadi sempat kamu ngomong Cindy Mamesa. Iya. Oh, memang iya. Kenapa salah namanya Cindy? Oh, kamu panggilan sayangnya apa? Namanya banyak. Oh, panggilan sayangnya apa, Son? Cindy aja. Oh, kalau kamu panggil sayang dia apa? Yang ya biasa. Oh, yang. Yang pasti ya. Bener banget dong. Sony, Ya. apa yang membuat kamu ini kalian pacarannya mulus atau putus nyambung atau? Ya pastilah ada gejolak seperti biasa ya, ada putus ada nyambung Kita malah biasa. nggak pernah lama sih, paling lama 3 hari. Oh, 3 hari tapi putus gitu ya? Sebulan lah. Sebulan terakhir sebulan. Oh, sebulan terakhir pernah. Tapi apakah kasus ini dalam hubungan kalian itu menjadikan seperti apa, Son? Kalau buat saya, umpamanya atau katakanlah saya sedang mencari calon istri kan, jadi harus betul-betul yang terbaik karena kan udah pernah gagal sekali kan, so I have to benar-benar melihat secara baik, secara benar dan minta pimpinan Tuhan Yesus dalam hari ini. Oh, begitu. Yes. Jadi ini istilahnya juga sebagai petunjuk kali ya, Ya, apakah kalian yang terbaik? Ini yang makanya saya lagi cerna. What is he trying to say to me? What is God trying to say to me? Kan banyak macamnya gitu. Iya, masih ada rasa nggak percaya nggak sih sama Cindy sekarang? Son? Kalau ditanya seperti itu mungkin saya kan nggak tahu kan, sebagai manusia punya keterbatasan, aku tanya langsung aja ke atas. Gitu. Jadi memang ini dalam proses juga untuk melihat yang sebenarnya seperti apa, karena kadang-kadang walaupun kita dekat kita nggak tahu sebenarnya kan, yang tahu sebenarnya adalah yang Yang di atas. Di atas. Ya. Jadi kamu masih ya biarlah ini jalan yang akan Iya. membuktikan. Kalau Cindy sendiri gimana? Cindy, kamu sebagai perempuan, kamu menghadapi ya tadi bilang kan serba salah gitu. Kamu sendiri merasa sebagai korban. Kalau kamu melihat masalah yang kamu hadapi ini seperti apa? Jelas hancur ya, saya hancur banget deh perasaan saya. Yang tadinya kita udah merencanakan untuk sesuatu yang serius, tahu-tahu dengan peristiwa kemarin otomatis agak mundur ya. Jadi merasa mungkin agak ya bisa terhambat juga dengan peristiwa kemarin kan. Ya hancur lah Mbak, nggak bisa diungkapkan saya juga. Kamu juga sedih ya, merasa Iya. banyak dirugikan. Oke. Ada berikutnya, kita lihat next artikel berikutnya. Set. Meski disogok 1 miliar pun Sony Tulung tetap akan menempuh jalur hukum, katanya begitu. Emang ada tawaran dari Son? Ada sampai ratusan juta. Oke. Ya. Terus kamu nggak mau? Saya nggak mau pada saat itu saya nggak mau. Saya bilang pokoknya klarifikasi, jelaskan dengan benar. Ya kan ini ada konsekuensinya. Semua peristiwa, semua perbuatan ya kita bebas melakukan apa saja, tapi kita tidak bebas atau ya sembunyi dari konsekuensi dari perbuatan tersebut. Jadi selesaikan secara baik-baik. Oke, Ya baiklah. kan, secara baik dan benar gitu. Dan sempat ditawari tapi saya tolak. Ada hal yang buat kamu mengganjal sekali, nggak? Ada apa yang buat kamu ini masih meresahkan buat kamu tuh apa sih dari kasus ini, Son? Iya itu tadi bahwa saya betul-betul harus memilih dengan benar dan tepat. Jadi saya nggak mau salah lagi kan. Makanya kita dalam tahap juga untuk melihat segala sesuatunya, dan yang jelas saya perlu pimpinan Big Boss di atas. Oke, baiklah. Kita masih akan apa lagi? Oh, sama Cindy ya. Oke, Cindy terima kasih banyak sudah sharing. Kita masih akan ngerumpi sama Sony Tulung. Selain berikut ini kita akan dudukkan Sony Tulung ke kursi spesial kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.